Oke, perkenalkan saya Christian dari tim. Di sini kan memperkenalkan game Cat Tower Defense, di mana jumlah pemainnya 1 sampai 4 orang, usianya minimal 6 tahun dan waktu permainan sampai 30 menit. Oke, saya jelasin di sini ada 6 bagian. Ya, di mana bagian pertama itu akan penjelasan komponen, setup, aksi permainan, musuh yang menyerang, dan kemudian di akhir permainan. Oke, untuk bagian pertama di bagian komponen yang saya jelaskan adalah pada bagian belakang kita bisa lihat kartu aksi. Di sini ada 4 kartu aksi, di mana ada 4 gambar dari Meng, kemudian ada Mia, Bubu, dan Iput. Kemudian ada 20 token monster yang kita bisa dilihat di sini, di bawah sini. 24 kartu atap. Kemudian 19 kartu dinding rumah, dan kemudian 19 dinding kandang. Jadi perbedaannya hanya panjang dan pendek. Kemudian ada 6 kartu nyawa, 7 token serangan yang akan bergambar hati nantinya. Kemudian 3 papan jalur monster, dan kemudian terakhir tapi tidak terakhir yaitu 1 papan rumah Mia dijaga dengan 3 kucing. Oke, tahap kedua yaitu tahap setup atau tahap menyusun permainan sebelum bermain. Yang pertama adalah susunlah 3 papan jalur menjadi seperti ini, diurutkan dari nomor 1 hingga ke besar sampai ke nomor 11. Dan kemudian taruhlah letakkan rumah Mia di depan angka nomor 1. Kemudian setelah itu letakkan 3 kucing di depan rumah Mia sebagai penjaga rumah Mia. Kemudian untuk kartu atap, kocoklah kartu atap dan letakkan secara tertutup di samping permainan agar mudah dijangkau para pemain. Kocoklah kartu aksi dan kemudian bagikanlah 1 kartu ke setiap pemain. Contoh dari pemain ini kita memakai 2 pemain, dan letakkan sisa kartu aksinya secara tertutup di samping permainan. Untuk kartu monster, pisahkanlah 1 kartu raja monster, dan kemudian pisahkan juga 3 kartu monster kecil yang bergambar seperti ini. Dan kemudian untuk sisanya kita acak, kocok, dan letakkan di sebelah sarang monster. Kemudian untuk monster kecil, taruhlah monster kecil di papan nomor 9, 10, dan 11. Dan terakhir untuk raja, sisipkanlah kartu raja di paling bawah sarang monster. Kocoklah kartu nyawa dan sebarkanlah 3 kartu nyawa seperti ini secara acak tanpa melihat isi kartu tersebut, dan letakkanlah sisa kartu nyawa yang tidak terpakai ke dalam box permainan. Letakkan token serangan di sebelah kartu aksi seperti ini, dan kemudian letakkan dinding rumah seperti ini agar mudah dijangkau para pemain. Dan tentukanlah pemain pertama. Pemain pertama di game ini adalah pemain yang termuda, dan game CP dan permainan siap dimulai. Untuk kartu atap, kocoklah kartu atap dan letakkanlah terbalik di samping permainan, dan berikanlah 1 kartu atap ke setiap pemain. Contoh di video ini kita memakai 2 pemain. Dan kemudian untuk kartu aksi, kocoklah kartu aksi dan berikanlah 1 ke setiap pemain seperti ini, dan letakkan sisa kartunya tumpukan tersebut ke sebelah permainan. Oke, permainan dimulai dari pemain pertama, kemudian dilanjutkan searah jarum jam, dan kemudian akan seterusnya seperti itu sampai permainan berakhir. Oke, pertama fasenya setiap pemain aktif atau pemain yang akan bermain mengambil 1 kartu tumpukan dari kartu aksi, dan kemudian mengambil 1 kartu atap seperti ini. Nah, kemudian pemain tersebut akan memilih dari 2 kartu atap ini, akan memilih siapa yang akan dimainkan. Misalnya seperti ini, pemain A memilih Mia 2. Untuk kartu Mia itu setara dengan kartu dinding rumah, sedangkan untuk bergambar Meng atau merah berarti pemain akan mendapatkan 1 kartu dinding kandang. Dan pemain mengambil kartu dinding yang tertera dalam kartu atap. Pemain dapat menaruh di rumah Mia seperti ini. Untuk lantai dasar berjumlah pilar yang dinding yang bisa ditaruh itu sebanyak
4 dinding seperti ini. Dan penaruhan orientasinya secara bebas. Bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Dan letakkan kartu atap tersebut ke atas dinding yang disebutkan. Tidak boleh numpang seperti ini. Yang kedua, setiap pemain akan kehilangan 1 nyawa. Berarti dalam ini nyawa si rumah Mia akan kehilangan 1 nyawa. Dan bacakan dengan lantang efek yang terjadi pada kartu tersebut. Nah, setelah menjalankan efek tersebut, kartu akan disingkirkan ke samping permainan dan tidak terpakai lagi. Untuk kartu nyawa yang terakhir, yang ketiga, kartu ketiga tidak akan aktif karena pemain akan dianggap kalah sebelum mengaktifkan efek ini. Jika pemain tidak bisa memasang kartu secara legal, ini contoh. Maka pemain dapat diberikan kompensasi, yaitu menukarkan 1 kartu dengan atap yang baru dari tangan sebelumnya. Dan kartu atap yang tidak terpakai akan dibawa taruh dalam deck. Dan pada akhir giliran ini, setiap pemain, oke, 1, 2, 3. Dan pada giliran ini, setiap pemain akan memegang berjumlah 1 kartu atap saja, tidak lebih dari 1. Dan pada giliran pemain dapat mengeluarkan 1 kartu aksi atau tidak mengeluarkan sama sekali atau disebut dengan pas. Oke, contohnya pemain A mengeluarkan kartu bubu. Berarti pemain dapat menggerakkan bubu di miniatur bubu ini ke dimanapun atap itu berada. Mau di lantai 1 seperti ini, di belakang, di tengah, atau di atas, terserah. Dan untuk kartu Mia, pemain dapat menggerakkan kucing manapun. Setelah dipindahkan, kucing tersebut dapat menyerang monster-monster yang di arena sesuai dengan batu elemen yang tertera pada gambar atap. Misalnya, bubu berada di sini. Nah, kemudian bubu akan menyerang monster yang berada di batu berwarna pink atau merah muda. Dan monster tersebut akan terkena 1 serangan. Kalau monster tersebut mati atau kalah, maka pemain tersebut mendapatkan reward dengan mengambil kartu monster tersebut dan terletakkan secara tertutup di samping dirinya. 1 atap hanya untuk 1 kucing saja, terkecuali lantai dasar pertama kali. Jadi bisa ditampung oleh 3 kucing sekaligus. Untuk di nomor 1 dan 2, pemain dapat memilih dari ketiga batu tersebut. Jadi tidak harus ketiganya. Jadi salah satu batu tersebut kucing dapat menyerangnya. Jadi agak fleksibel. Yang di sini ungu, kuning, biru. Yang di nomor 2 pink, putih, dan hijau. Dan pemain tidak dapat menyerang di nomor 9 ke atas. Artinya pemain hanya bisa menyerang mulai dari nomor 8. Karena nomor 9, 10, 11 tidak ada batu bergambar elemen. Di sini adalah get musuhnya. Untuk monster yang nyawanya lebih dari 1, pada saat diserang, taruhlah token nyawa ini ke atas monster sebagai penanda kita udah menyerang 1 kali. Pada saat monster ini mati, maka monster yang mati tersebut akan diberikan sebagai reward kepada player yang telah membunuhnya. Pemain dapat melakukan aksi tambahan jika pemain tersebut memiliki kartu yang sama dari kartu yang sebelum dipakai, atau pemain tersebut memakai kartu Mia. Dan pada akhir giliran ini tidak ada batasan jumlah dari kartu tangan pemain. Oke, pada fase berikutnya itu adalah fase monster bergerak atau monster menyerang. Yang kita lakukan adalah setiap monster yang akan bergerak sesuai dengan jumlah gambar sepatu. Di kanan atas itu adalah jumlah jalan dia per ronde. Dan kita lakukan satu persatu, dimulai dari yang teratas. Dimulai dari 1, 2, 3 dan kecil sampai ke angka 11. Oke, jika monster tersebut sudah berada di nomor 1, maka monster tersebut akan menyerang tower rumah Mia. Contoh seperti ini. Monster sini das.
monster yang menyerang akan terkena satu serangan. Berarti dalam kasus ini monster ini bakal hancur karena nyawanya cuma satu dan dia menyerang tower dan dia kehilangan satu nyawa. Dan monster yang hancur tersebut tidak diambil oleh siapa-siapa, akan dipindahkan ke samping permainan karena tidak dipakai lagi. Nah, untuk kemudian monster yang nyawanya lebih dari satu, maka monster tersebut akan diam di angka 1. Nah, ketika player terkena serangan, player akan mengurangi satu tower teratas setiap per serangannya. Dan kemudian pemain terkena serangan akan membalikan satu kartu nyawa dan baca dengan lantang efek yang tersebut pada sama seperti di fase sebelumnya. Dan kemudian singkirkan kartu nyawa ke dalam box permainan. Kemudian berikutnya, buka satu kartu monster dan lakukan efeknya secara langsung jika ada. Nah, seperti ini. Contoh, si monster ini akan menggerakkan seluruh monster jalannya +1. Berarti kita gerakannya dari sini. Ini kena serang, ini kena serang lagi. Berarti 2 tower hancur. Dan kemudian ini maju, ini maju, ini maju, ini maju, ini maju, ini maju. Dan dia tidak maju karena dia baru keluar. Ini ya. Dan giliran berakhir dan dilanjutkan dengan giliran pemain selanjutnya. Jadi pemain akan melakukan aksi secara berurutan sampai fasenya selesai. Kemudian akhir dari permainan. Permainan akan berakhir jika semua kartu nyawa telah habis. Maka semua pemain akan kalah. Nah, kemungkinan kedua adalah jika monster telah dikalahkan semua atau habis, maka pemain ialah pemenangnya. Dan kemudian setiap pemain membandingkan nilai monster yang didapatkan dan membandingkan kepada pemain lain. Dan pemain yang memiliki poin tertinggi ialah pemenangnya.